Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat biar dapat berkah dari langit. Saat ini kita akan bahas terkait dengan model matematika. Mari kita langsung bahas nomor 1. Seorang penjahit memiliki persediaan 20 meter kain polos dan 20 meter kain bergaris. Untuk membuat dua jenis pakaian, pakaian model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Pakaian model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Nah, di sini kita akan menentukan bagaimana model matematika dari permasalahan program linear berikut. Nah, pertama-tama teman-teman kita memahami dulu masalahnya, apa yang menjadi parabol X dan Y harus paham. Di sini fokus kita lebih kepada jenis ataupun model ya, jenis model dari pakaian itu sendiri. Karena yang namanya kain polos, kain baris itu justru adalah sebagai keterangan dari model pakaian yang akan kita buat ya. Sehingga yang menjadi variabel X dan Y itu adalah model pakaian. Nah, bukan kain polos atau kain bergaris karena mereka sebagai pelengkap untuk pembuatan model pakaian ini gitu. Nah, sehingga teman-teman jangan sampai salah di dalam penentuan variabel X dan Y dari permasalahan ini. Baiklah teman-teman, baiknya kita menggunakan matriks ya, kotak boleh ya di sini. Sebagai parabol X dan Y ini adalah model teman-teman, model ya, model 1 dan model 2 di sini. Itu sebagai variabelnya. Berarti adalah di sini adalah model ya, berarti model pakaian teman-teman. Model pakaian. Ada model 1 dan model 2 ya. Mari kita buat matiknya ya. Nah, dari model pakaian 1 dan 2 ini ya, 1 dan 2, maka ini adalah sebagai variabel X, ini sebagai variabel Y. Atau boleh juga dibalik ya, ini X, ini Y boleh ya. Tapi kita coba yang model 1 itu adalah X dan model 2 adalah Y. Nah, lalu yang melengkapi dari permasalahan ini adalah ternyata adalah apa di sini? Adalah jenis kain ya. Ada kain apa saja nih? Kain polos ya. Ada kain bergaris. Nah, jadi model pakaian itu semuanya baik 1 maupun 2 itu memerlukan dua jenis kain ini. Kombinasi antara kain polos sama kain bergaris ya. Makanya di sini coba kita di sini adalah polos ya. Kain polos. Di sini kain polos. Apa satuannya ini teman-teman? Harus sama, satuannya adalah dalam satuan meter ya. Lagi kain bergaris. Kain bergaris. Sama juga ya dalam satuan meter ya. Mohon maaf ini melebihi ya. Nah, sekarang coba di model yang pertama ini memerlukan kain polosnya berapa, kain garisnya berapa nih. Coba teman-teman lihat, pakaian bersatu memerlukan 1 meter kain polos seperti sini. Berarti 1 meter, 1 ya karena dalam meter, berarti tidak usah disebut lagi meternya karena udah di atas di sini mewakili. Dan 3 meter kain bergaris. Di sini 3 teman-teman. Berikutnya model 2 nih. Model 2 ada 2 meter kain polos ketika ngebuatnya itu dan 1 meter kain bergaris. Nah, sekarang totalnya teman-teman. Total ya. Totalnya itu yang kain polos ada berapa nih? Nih, kain polos ada 20 meter ya. Kain bergaris adalah kebetulan sama nih, sama-sama 20 meter persediaannya teman-teman. Nah, ini adalah matriknya sehingga nanti kita mudah untuk membuatnya, teman-teman. Membuat
sistem pertidaksamaan linearnya. Nah, teman-teman di sini boleh perhatikan juga di sini semua unsur yang ada di baris pertama itu karena ini adalah X, maka ini ditambahkan lagi di X, teman-teman. X, ini juga X. Ini adalah berarti juga sama adalah Y, ini Y. Nah, kita jangan sampai salah membuat pertidaksamaan. Dalam satu pertidaksamaan itu harus satu jenis ya, harus satu apa namanya, satu variabel barangkali ya, bukan satu variabel ya, satu jenis yang menunjukkan itu adalah memiliki satuan yang sama. Ulangi lagi, memiliki satuan sama dan sama-sama barang yang sama pula itu ya, atau benda yang sama pula. Nah, di sini ada kain polos, berarti kain polos semua, bergaris-bergaris semua dalam satu pertidaksamaan. Coba teman-teman kita buat ya. Untuk yang pertama, jadi apa tuh pertidaksamaannya teman-teman? Kain polos seret di sini. Berarti tinggal X. Nah, kalau satu X itu teman-teman sama dengan X ya. Jadi satunya tidak usah ditulis. X tambah 2Y 20 seret ya. Nanti dulu pertidaksamaan nanti dulu teman-teman, kita lihat dulu yang langsung ke yang 2. 3X tambah 1Y, berarti Y saja adalah 20. Nah, sekarang teman-teman coba kita boleh sedikit berpikir ataupun ngebayangkan ya. Ketika seorang penjahit itu memiliki kain 20 meter, ketika ingin membuat tadi model pakaian itu, kira-kira boleh nggak dari 20 meter itu pas ketika kita menjahit pakaian melebihi stok itu, melebihi jumlah kain itu? Jelasnya tidak boleh itu ya. Kalau kurang boleh ya, boleh. Kalau pas luar biasa juga boleh itu ya. Jarang-jarang ada penjahit yang ketika kita ngasih kain itu pas ya. Pasti kebanyakan adalah lebih. Jadi kita pas ketika ingin menjahit pakaian tentunya daripada kurang pasti kita melebihkan kain yang kita berikan ya dibanding dengan kain yang jadi menjadi pakaian. Nah, sehingga teman-teman pertidaksamaannya apa di sini? Kurang dari atau lebih dari? Ya, berarti otomatis adalah kurang dari gitu ya, kurang dari. Nah, kenapa kurang dari? Tadi udah disebutkan ya, teman-teman. Jadi kita tidak mungkin membuat pakaian itu melebihi stok yang ada, melebihi persediaan kain yang ada itu. Kita pas ketika membuat pakaian dari kain yang tersedia itu ya pasti bisa pas semuanya habis dijadikan pakaian atau bisa lebih kurang ya, lebih kurang ya. Nah, jangan lupa juga bahwasannya ada lagi yang keempat, yang ketiga dan keempat, teman-teman, yang tidak langsung kelihatan, tapi ini juga menjadi suatu pemahaman kita bahwasannya tidak mungkin ya model satu dan model itu jumlahnya negatif. Yang namanya barang itu tidak mungkin jumlahnya itu lebih besar daripada 0. Sama, Y-nya juga lebih besar daripada 0. Nah, ini jawabannya teman-teman untuk nomor 1. Baiklah, sekarang kita bahas soal nomor 2 dengan pola yang sama. Coba kita buat lagi matriksnya sama teman-teman. Dibuat matriksnya. Boleh kita sama-sama dibaca dulu teman-teman. Seorang pasien diharuskan meminum obat yang mengandung sekurang-kurangnya 75 gram kalsium dan 96 gram zat besi. Pada obat 1 mengandung kalsium dan zat besi masing-masing sebesar 15 gram, berarti untuk kalsium dan 10 gram untuk zat besi per butirnya. Sedangkan obat 2 itu mengandung 10 gram kalsium dan 16 gram zat besi per butirnya. Nah, sekarang kita akan menentukan model matematikanya, teman-teman.
Nah, sekarang yang jadi fokusnya apa? Apakah kalsium dan zat besi atau jenis obat? Tentunya adalah jenis obat ya, jenis obat. Jenis obat. Nanti ada obat satu ya teman-teman ya. Ada obat dua. Ini X, ini Y. Atau boleh dibalik teman-teman ya. Apa saja yang yang terkandung di dalam obat itu ya, ada zat besi, sorry ini kalsium dulu ya, ada kalsium ya. Kalsium. Ini dalam satuan gram ya teman-teman. Ingat 1 gram itu berapa kilo ya? 1 gram itu adalah 0,001 ya. Atau 1 kilo itu ada 1000 gram ya, 1000 gram. Jangan lupakan teman-temannya itu ya. Jadi ini ukurannya kecil banget sebenarnya ya. Walaupun di sini jumlahnya ada sampai 15 gram ya, 15-nya sih besar, cuman pas ketika gram ya ternyata kecil ya. Di sini adalah zat besi dalam gram juga teman-teman. Oke, untuk yang pertama obat satu itu obat satu, nah berarti ada kalsiumnya ada 15 ya. Obat tuh berapa zat besi ini ada 10. Obat 2 mengandung 10 gram kalsium dan 16 gram zat besi. Nah, teman-teman, total kalsium berapa total kalsium semuanya yang ada yang diperlukan? Ternyata 75. 75. Zat besi, ini zat besi ya. 96. Nah, total ya. Ingat tadi kita tidak boleh mencampur adukan variabel ya. Kalau kalsium semua dalam satu pertirasamaan, zat besi semua dalam satu pertirasamaan ya. Berikutnya teman-teman tadi dengan pola yang sama, ini adalah X semuanya teman-teman, ini adalah juga Y. Oke, sekarang dibuat pertidasamaannya teman-teman. Yang pertama itu kalsium gimana nih teman-teman? 15X tambah 10Y 75. Nah, sekarang apa sih pertidasamaannya? Apakah lebih dari atau kurang dari? Nah, teman-teman ini udah sangat jelas ini. Udah sangat jelas diberikan arahan langsung dari soalnya adalah ini kata-kata sekurang-kurangnya. Apa tuh sekurang-kurangnya teman-teman? Sekurang-kurangnya itu bisa pas segitu atau bisa lebih ya. Jadi apa? Lebih dari ya. Lebih dari. Jadi lebih dari sama dengan. Nah, lagi yang teman-teman kalau yang namanya zat besi ya, kalsium, vitamin ini udah mungkin juga menjadi suatu apa namanya pemahaman kita di dunia kesehatan juga. Yang namanya zat besi, kalsium, vitamin itu sebenarnya juga kita boleh lebih dan tapi tidak boleh kurang gitu ya. Karena yang namanya asupan itu kalau lebih ya dibuang. Tapi kalau kurang itu jadi penyakit gitu. Jadi dalam asupan makanan itu yang sifatnya tadi vitamin, zat besi gitu ya, terus kalsium ya, unsur-unsur yang memperkuat tubuh kita ya, itu biasanya adalah suka lebih. Nah, teman-teman ini masih besar-besar nih dan ternyata 15, 10 dan 75 juga bisa kita sederhanakan ya. Dibagi berapa ya teman-teman? Oke, betul dibagi 3 ya. Nah, dibagi 5 ya. Ya, jadi berapa nih dibagi 5? 3X tambah 2Y lebih dari 15. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, zat besi. Ya, gimana nih zat besi? Khusus zat besi. 10X tambah 16Y sama tadi ya, berarti lebih dari 96. Kita bagi dengan 2 ya, teman-teman. 5X tambah 8Y lebih dari 48.
Nah, ini persamaannya teman-teman, seperti dasarnya. Dan jangan lupa, karena yang namanya obat itu tidak mungkin jumlahnya negatif. Jadi X-nya lebih besar daripada 0 dan juga sama. Y-nya juga lebih besar daripada 0. Nah, itulah teman-teman cara membuat model matematika dari permasalahan program linear yang ada. Selamat berlatih.